sahbihi wa mawala amma. Pertama dan yang utama, marilah kita awali pertemuan kita ini dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan juga karunia-Nya, rahmat-Nya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di sini baik secara virtual ataupun secara real dalam rangka melaksanakan sesi presentasi paralel dari para panelis yang lolos dalam forum akademik untuk mahasiswa Borneo atau Borneo Undergraduate Academic Forum yang kali ini diselenggarakan di IAIN Pontianak. Yang kedua, kita perbanyak sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam yang kita lazimkan dalam diri kita, senantiasa kita mendapatkan syafaatnya, sehingga segala kemudahan dan kelancaran dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat nanti akan kita peroleh. Baik, senang sekali rasanya kita bisa berkumpul di sini pada kesempatan hari ini. Ada 5 presenter ya, 5 panelis yang akan mengisi ruang 6 ini. Ruang ini bertemakan religious moderation. Ini salah satu tema yang lagi hangat dan lagi banyak diperbincangkan karena memang realitas kita umat Islam ini tidak hanya hidup dalam umat yang monoreligius, tapi kita multireligius. Jadi banyak sekali agama yang ada di negara kita, sehingga dalam beragama kita perlu memperhatikan prinsip-prinsip moderasi supaya kita tetap bisa hidup rukun, aman, dan damai. Oke, saya absen dulu saja di sini untuk presenter dari UIN Sunan Ampel Surabaya, Saudara Ali Mursyid Azizi. Apakah sudah ada di ruangan ini? Belum ya, belum ada ya, belum ada konfirmasi dari panitia pun juga belum ada. Yang kedua, Saudara Bagus Prayogi dari UIN Has Jember. Belum juga ada jawaban. Baik, selanjutnya kita lihat ke Saudari Dewi Maria. Ada? Oke. Baik, alhamdulillah Saudara Dewi Maria ini hadir secara luring. Beliau berasal dari UIN Samarinda. Ya, UIN yang baru jadi. Masih bergeliat dengan kemajuannya. Berikutnya ada dari IAIN Kerinci, Saudara Lukiana Azmia. Assalamualaikum Pak, hadir Pak. Oke, ada ya dari IAIN Kerinci, alhamdulillah bisa hadir secara daring. Terus kemudian yang terakhir dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Saudara Saadatul Laila dan Indah Lutfiati. Apakah sudah ada di room? Belum ya? Oke, baik. Untuk kesempatan pertama, saya kira kita kasih kehormatan saja yang sudah hadir secara luring di hadapan kita bersama. Ada Saudara Dewi Maria dari UIN Samarinda, yang pada kesempatan ini akan membawakan satu artikel yang menarik berjudul Wujud Pengaplikasian Moderasi Beragama di tengah pandemi COVID-19
dalam kacamata mahasiswa etik Winsi Samarinda. Oke, silahkan kepada Saudara Dewi Maria. Kita kasih aplaus yang semangat. Silahkan Anda bisa presentasi 10 menit. Nanti akan kita lanjutkan dengan Q&A dan diskusi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf katanya sambil dia kan masih KM. Oke. Saya buka Kak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Yang terhormat Dr. Faisal Amin FAG selaku Chairman pada siang hari ini, juga teman-teman yang hadir pada kesempatan. Perkenalkan, nama saya Dewi Maria dari Prodi Pendidikan Agama Islam Winsi Samarinda. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah makalah, sebuah artikel saya dengan judul "Wujud Komunikasi Relasi Agama dalam Kacamata Samarinda". Yang pertama, latar belakang. Kenapa sih saya mengambil penelitian ini? Oke, sebagaimana kita tahu, Indonesia merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Hal ini didukung oleh data yang menyebutkan bahwasannya Indonesia terdiri dari 13.000 pulau besar dan kecil, kurang lebih sekitar 270 juta jiwa penduduk, 300 suku, 200 bahasa, 6 keyakinan yang berbeda, serta berbagai aliran. Oleh karenanya, Indonesia itu sangat kental dengan perbedaan dan keanekaragaman. Hal ini akan menjadi rahmat apabila masyarakatnya arif dan bijak dalam menterjemahi perbedaan ini. Namun, di saat yang bersamaan akan menjadi bumerang apabila masyarakatnya acuh tak acuh dan hanya mementingkan egoisme semata. Oleh karenanya, konsep toleransi beragama hadir dan menjadi topik hangat yang dianggap mampu menangani keberagaman melalui pemikiran yang moderat hingga terciptanya bangsa yang kuat. Nah, perlu diketahui pula bahwa konsep moderasi beragama seperti yang Bapak Dokter bilang tadi sedang marak dipopulerkan oleh para pemeluk agama di Indonesia. Dan tajuk moderasi beragama saat ini itu secara institusional itu digalakkan oleh Kementerian Agama sebagai alur pembangunan untuk masyarakat beragama di Indonesia. Iniasinya pun telah diwujudkan dalam bentuk buku pada tahun 2019. Bersamaan dengan ini, kita tahu bahwasanya saat ini kita terjebak dalam pandemi COVID-19 yang mana telah masuk ke Indonesia sejak Maret tahun 2019. Nah, dari dua isu hangat tersebut, moderasi beragama untuk menangani perbedaan dan hadirnya COVID-19, itu penulis berinisiatif untuk menggabungkan dua isu tersebut menjadi satu penelitian dengan tajuk judul pengaplikasian moderasi beragama di tengah pandemi COVID-19. Nah, sedangkan sampel yang saya gunakan di sini adalah mahasiswa FTIK Winsi Samarinda. Kenapa sih harus mahasiswa FTIK? Nanti di slide selanjutnya akan dijelaskan. Di sini saya ingin mengetahui bagaimana sih pemahaman serta pengaplikasian konsep moderasi beragama menurut mahasiswa FTIK. Oke, itu terkait latar belakang saya. Next. Sebelum lanjut lebih jauh, saya akan menjelaskan terkait apa sih itu moderasi beragama. Secara sederhana, moderasi beragama adalah cara pandang beragama dengan mengambil jalan tengah. Dia itu tidak radikal, namun dia juga tidak liberal. Kalau katanya Bang Haji Roma Irama sedang-sedang saja. Nah, dan moderasi beragama ini juga dikuatkan oleh ayat
dalil di dalam Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Itu ada umat yang tengah. Dan secara tidak langsung jika kita lihat filsafat itu juga sangat mendukung moderasi beragama. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena sebagaimana kita tahu filsafat itu tidak ada hukum yang mutlak. Nah, untuk lebih jelasnya, saya menjelaskan konsep moderasi beragama itu saya mengambil contoh dari Menteri Keagamaan Lukman Hakim. Beliau mengatakan bahwasanya seperti ini ya. Semoga dapat dipahami contohnya. Sebelum saya ingin menjelaskan contohnya, saya ingin bertanya dulu deh kepada teman-teman. Jika dalam satu forum tiba-tiba adzan berkumandang, menurut teman-teman lebih baik kita berhentikan forum tersebut lalu kita lanjut sholat, atau kita sholat dulu dan kita meninggalkan forum? Sholat dulu. Ada yang lain? Oke. Baik, di sini Kementerian Agama Lukman Hakim memberi contoh sederhana seperti ini. Misalnya dalam satu forum tiba-tiba ada Anda. Pendapat pertama, kepentingan Tuhan tidak dapat digantikan dengan kepentingan manusia. Karena agama itu hadir untuk Tuhan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku itu hanya untuk Tuhan. Jadi kita berhentikan forum, kita sholat. Tidak bisa toleransi. Sudah, sholat. Pendapat pertama. Pendapat kedua, Tuhan menghadirkan agama agar manusia itu hidup dengan baik dan benar. Maka seyogyanya kepentingan manusia itu didahulukan. Nah, contoh ketiga. Misalnya ini dalam satu forum ini, mayoritasnya adalah Katolik dan minoritas adalah Islam. Jangan sampai mayoritas mengalahkan minoritas. Nah, di sini perlu adanya musyawarah. Semoga dari 3 contoh ini teman-teman dapat mengerti apa sih itu moderasi beragama. Kenapa saya menjelaskan moderasi beragama terlebih dahulu? Karena apabila kita sudah paham apa itu moderasi beragama, ya sudah, tinggal sholihul zaman wal makan. Kita tinggal menyesuaikan lagi tergantung tempat dan keadaan. Yang penting kita paham dulu apa nih moderasi beragama. Lalu kita bisa mengimplementasikannya di tengah pandemi COVID-19. Next, dari sini adalah bentuk implementasi yang dilaksanakan dialog turut andil dalam melaksanakan protokol kesehatan. Di sini saya mengambil contoh bahwasanya ada salah satu qaidul fikih yang mengatakan dakul mafasid muqaddimu ala jalbil maswali. Jadi jadi mencegah kerusakan, mencegah mudaratan itu lebih didahulukan ketimbang mengupayakan kemaslahatan. Contoh, kita tahu kalau sholat berdekatan itu sunnah. Dan itu makan dianjurkan. Tapi untuk pandemi saat ini itu baik. Tapi karena pandemi saat ini ada baiknya, mudaratnya lebih besar. Karena bisa terinfeksi COVID dengan jarak dekat. Oleh karenanya sholat berjarak saat ini. Itu salah satu contohnya. Dalil yang menguatkan. Next. Kita sudah tahu terkait latar belakang, kita sudah tahu juga apa itu moderasi beragama dan hukum apa yang menguatkan tentang mengimplementasikan moderasi beragama di tengah pandemi. Saya lanjutkan tentang metode penelitian yang saya. Jadi pendekatan penelitian yang saya gunakan adalah kualitatif metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini bertujuan untuk menjelaskan suatu karakteristik atau sifat tertentu. Namun dia waktunya itu bisa digunakan dalam waktu yang singkat. Mungkin ketika penelitian itu saja berlangsung. Mungkin bisa saja 2-3 tahun ke depan ketika meneliti lagi datanya akan berbeda. Nah, pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan pertanyaan yang disampaikan dalam bentuk form dan dibagikan melalui WhatsApp agar menjadikannya efektif dan agar untuk memudahkan responden dan sangat efisien kalau menurut saya. Nah, data dalam penelitian ini dianalisis secara dasar dengan model Meyer dan Yilbukman dengan 3 alat kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan Oke, next. Nah,
Sampel penelitian di sini saya mengambil mahasiswa FTIK. Kenapa sih harus mahasiswa FTIK? Karena prospek terbesar untuk menjadi seorang calon pendidik itu saya melihat di jurusan FTIK. Jadi saya ingin melihat sudut pandang calon pendidik dalam bagaimana sih menurut sudut pandang mereka terkait moderasi beragama. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih sampelnya kok hanya sedikit? Atau memang minimalisir waktu juga penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kualitatif. Perlu diketahui bahwasanya penelitian kualitatif ini bersifat kasuistik, di mana peneliti tidak mementingkan generalisasi. Oleh karenanya, sampel ditentukan purposif. Jadi oleh karena purposif dalam artian sengaja atau dengan pertimbangan, sehingga sampel penelitian tidak dapat mewakili populasi. Jadi saya melakukan penelitian tidak untuk generalisasi ya, hanya sebagian. Oke. Dalam prodi FTIK, dalam jurusan FTIK ada 6 prodi, yaitu PKI, pendidikan agama Islam ada 1 orang, pendidikan Islam ada 4 orang, pendidikan bahasa Arab ada 3 orang, dan orang, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah ada 2 orang, dan pendidikan Islam anak usia dini ada 3 orang. Bisa dilanjut? Jadi di dalam kuesioner itu ada 5 pernyataan dan ada 4 pertanyaan. Pernyataannya itu ada keberlangsungan. Yang pertama adalah keberlangsungan moderasi agama yang merupakan salah satu dalam besar. Kedua, pentingnya membangun pemahaman dan penerapan moderasi agama pada saat atau pandemi COVID-19 karena membantu terwujudnya perdamaian di tengah perbedaan. Yang ketiga, rasa manusia saat menerapkan nilai-nilai moderasi agama di kehidupan sehari-hari. Sedang atau pasca pandemi COVID-19. Yang keempat adalah pemahaman cipta aplikasi moderasi agama ditunjukkan agar ajaran agama dijalankan dengan tepat, tidak ekstrim atau tinggi. Dan yang terakhir adalah aplikasi yang dijalankan moderasi agama. Nah, dalam kuesioner ini saya mengasih 4 pilihan. Yang pertama sangat setuju, kedua setuju, ketiga kurang setuju, dan yang terakhir adalah bisa dilanjut. 4 pertanyaan terbuka ialah apa yang Anda ketahui terkait moderasi beragama? Yang kedua, bagaimana mengaplikasikan moderasi beragama pandemi COVID-19 dalam masyarakat Anda? Yang ketiga, menurut Anda seberapa ini yang keempat, sebutkan kalau perilaku yang Anda lakukan di hari-hari konsep moderasi beragama di COVID-19. Terkait kuesioner yang telah saya paparkan tadi yang ada 5 pernyataan, ini gambar hasil fotonya. Untuk mungkin untuk satu multikultural terbesar. Jawabannya selanjutnya menanggapi sangat setuju sejumlah 4,8% orang, yang menanggapi sejumlah atau 9 orang, yang menjawab kurang setuju sejumlah 5% orang, dan yang menjawab tidak setuju sejumlah 9 orang. Dari sini kita dapat mengajukan bahwasanya mayoritas mahasiswa setuju bahwasanya Indonesia secara sebagai negara multikultural terbesar di dunia membutuhkan konsep pengaplikasian moderasi beragama, sedangkan minoritas menjawab tidak setuju. Oke, next. Statement kedua terkait tentang pentingnya membangun moderasi, pentingnya membangun pemahaman dan penerapan moderasi beragama di Kristen. Sebelumnya, yang kedua adalah jawaban responden perihal pentingnya membangun pemahaman dan penerapan moderasi beragama pada saat atau pasca pandemi COVID-19 bukan guna membantu terwujudnya perdamaian di tengah perbedaan. Jawaban responden yang menanggapi sangat setuju 48% atau 9 orang.
Yang menjawab setuju 78,7% atau 9 orang, yang menjawab setuju 94% atau 6 orang, dan yang menjawab tidak setuju 95% atau 1 orang. Next. Pernyataan ketiga terkait rasa antusias saat menerapkan nilai-nilai moderasi agama di kehidupan sehari-hari. Jawaban responden yang menanggapi sangat setuju 48% atau 9 orang, yang menjawab setuju 48% atau 9 orang, yang menjawab kurang setuju 0% atau 6 orang, dan yang menjawab tidak setuju 5% atau 1 orang. Oke, next. Statement keempat adalah pemahaman moderasi beragama dibutuhkan agar ajaran agama dijalankan dengan baik. Nah, responden yang menjawab sama setuju sejumlah 42% atau 8 orang, yang menjawab setuju sejumlah 53% atau 10 orang, yang menjawab kurang setuju sejumlah 0% atau 6 orang, dan yang menjawab tidak setuju sejumlah 5% atau orang. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya rata-rata mayoritas mahasiswa setuju, namun ada juga yang setuju 1 orang. Setujunya mereka didukung oleh hasil dari jawaban atas pertanyaan terbuka yang mengatakan bahwa moderasi beragama adalah konsep moderat dalam beragama untuk mencapai perdamaian. Sedangkan minoritas menjawab tidak setuju karena ada yang menjawab bahwasanya moderasi dalam Islam itu tidak ada. Ada mahasiswa yang menjawab seperti itu. Lanjut. Ini adalah statement pengaplikasian nilai-nilai moderasi beragama dengan akademik COVID-19 efektif. Nah, jawaban responden yang menjawab sangat setuju sejumlah 6% atau 6 orang. Wah, menjawab sangat setuju ya. Yang menjawab setuju sejumlah 53% atau 10 orang, yang menjawab kurang 20% atau 7 orang, dan menjawab tidak setuju 10% atau 2 orang. Berarti dari sini kita tahu bahwasanya pengaplikasian di sini, nah dari hasil data yang didapat, di sini sudah saya gabungkan dengan jawaban dari pertanyaan terbuka. Jadi dari hasil data yang didapat, ada kesimpulan bahwa 95% mahasiswa sepakat moderasi beragama adalah jalan tengah mendapatkan keharmonisan dalam masyarakat, dan sangat baik diaplikasikan dengan pandemi COVID-19 yang mengakibatkan perbedaan semakin meningkat, baik dari perbedaan paham keberagamaan, pemikiran, maupun perbedaan dalam pemahaman terkait beragama. Sedangkan 5% menolak moderasi beragama. Jadi di dalam jawaban terkait pertanyaan terbuka di situ ada salah satu mahasiswa yang mengatakan bahwasanya moderasi dalam Islam itu tidak ada. Oke, jelas kesimpulan. Nah, dari sini peneliti menyimpulkan bahwasanya hampir seluruh mahasiswa paham dan mengerti serta mampu mengaplikasikan konsep moderasi beragama di tengah pandemi COVID-19 dengan jumlah presentasi sebesar 95% pro dan 5% kontra. Responden sepakat bahwa moderasi adalah cara pandang dalam beragama dengan mengambil jalan tengah, tidak radikal maupun liberal. Nah, tapi ada yang tadi saya bilang tadi, satu minoritas menjawab tidak karena adanya moderasi. Dia berargumen bahwasanya moderasi beragama itu hanya akan merusak agama Islam itu sendiri. Nah, sedangkan teman-teman yang mengatakan juga bahwasanya implementasi yang telah dilaksanakan di kehidupan sehari-hari dalam urutannya dalam melaksanakan kesehatan tentang pandemi COVID-19. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya lebih condongan yang pro ketimbang yang kontra. Nah, kecondongan ini berdampak positif bagi personal maupun ruang lingkup yang lebih luas lagi. Karena angka toleransi yang tinggi akan meminimalisir perbedaan persepsi antara satu dengan lainnya. Namun, tak dapat dinafikan pula bahwa masih ada mahasiswa yang menolak moderasi beragama karena menganggap bahwa tidak ada moderasi dalam Islam. Dan hadirnya moderasi beragama hanya akan merusak Islam itu sendiri. Nah, pro kontra akan selalu ada. Tapi jika minoritas itu diatasi sejak dini, maka bisa saja menjadi mayoritas.
Oleh karenanya perlu diadakan evaluasi lalu menelaah kurangnya di mana dan hal apa yang harus diperbaiki. Nah, ini jadi PR kita bersama. Pihak kampus pun dapat ikut andil memberikan seminar atau monitoring dan sosialisasi akan tema moderasi beragama agar mahasiswa sepenuhnya paham akan konsep moderasi beragama serta turut serta dalam mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya. Untuk teman-teman apabila ada yang kurang jelas ingin ditanyakan, saya membuka forum diskusi. Apabila ada yang ingin bertanya, memberikan saran dan tanggapan, dipersilahkan. Baik, terima kasih sekali pada Saudara Dewi Maria. Kita bahas nanti saja sambil menunggu teman-teman menyiapkan pertanyaannya. Jadi seperti tadi diundang oleh Saudara Dewi Maria ini, teman-teman silahkan kalau ada pertanyaan ketik saja di chat, terus kemudian yang di ruangan ini, ruang luring ini kalau ada pertanyaan juga boleh disiapkan. Nanti pada sesi Q&A, sesi tanya jawab kita akan lakukan itu. Jadi sekarang kita presentasi dulu sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Terima kasih Saudara Dewi Maria yang telah menyampaikan presentasinya dengan sangat-sangat baik sekali. Silakan duduk kembali. Baik. Tidak usah, masih lanjut nanti. Baik, di ruang ini saya lihat ada masuk Saudara Mursyid. Apakah Mursyid ini yang dari UIN Sunan Ampel Surabaya, Ali Mursyid Azizi? Mohon konfirmasinya. Saudara Mursyid? Oh, panitia. Sorry, saya kira Ali Mursyid. Berarti yang presenter di sini ada Indah Lutfiati dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, betul? Bisa diaktifkan sedikit. Oke, siap. Jadi silakan Anda persiapkan untuk presentasi. Kita akan presentasi dulu dari YIN Kerinci. Sudah hadir di hadapan kita ini Saudara Lukiana dan Fagia dari YIN Kerinci. Ya. Oke, jadi sekali lagi pada teman-teman yang ada di ruang virtual maupun ruang luring, ketika ada pertanyaan ataupun tanggapan yang ingin disampaikan, silahkan yang di ruang virtual menulisnya dan mengunggahnya di ruang chat yang tersedia, dan teman-teman yang ada di ruang luring ini silahkan mempersiapkan, nanti akan saya beri kesempatan untuk mengajukan pertanyaan tersebut. Baik, kita sambut saja presenter panelis berikutnya, Saudara Lukiana dan Saudara Fagia dari YIN Kerinci. Presenter kita ini akan menyampaikan artikel dengan judul Revitalisasi Moderasi Beragama di Masa Pandemi COVID-19. Oke, kita sambut dengan meriah Saudara Lukiana dan Fagia. Silakan. Enggak, masih tidak ada yang. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami sudah wabarakatuh. terdengar. Oke, suaranya sudah clear. Silakan dilanjutkan dengan presentasi. 10 menit untuk Anda. Oke, baik. Kami coba share screen dulu, Pak. Apakah sudah terlihat? Mohon maaf, Pak, apakah slide terlihat? Sudah. Silakan di full screen saja. Ya.
Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kota Pontianak, Kota Katulistiwa, tempat Bu Aklima terselenggara. Penulis Bu Afi yang ceria, izinkan kami bertegur sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Faizal Amin MAG yang kami hormati selaku chair pada kesempatan kali ini. Seterusnya rekan-rekan penulis buah kelima yang mengagumkan. Pandemi COVID-19 pada saat ini tengah menular di mana-mana, baik itu di luar negeri, bahkan sampai di Indonesia sendiri. Namun pada saat ini, wabah kepanikan itu lebih banyak menular daripada wabah virus itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai teori konspirasi bermunculan yang muaranya menyudutkan pihak-pihak tertentu seperti pemerintah. Selain itu juga terdapat ragam berita hoax terkait COVID-19 pun bermunculan. Salah satunya adalah kehebohan tentang pemberitaan terkait bansos. Selanjutnya, isu keagamaan pun ikut dinaikkan karena ditutupnya rumah ibadah. Hal ini juga menimbulkan pergesekan hingga isu beragama menjadi hangat diperbincangkan di tengah wabah COVID-19. Di masa COVID-19 ini, setidaknya ada dua kecenderungan di dalam masyarakat dalam menyikapi adanya COVID-19. Yang pertama, ada kecenderungan untuk bersifat berlebih-lebihan atau ifrat, seperti yang telah kami sebutkan tadi, sampai mempercayai bahkan menimbulkan teori konspirasi yang tidak berdasar. Itu merupakan salah satu bentuk dari sikap ifrat. Selain itu juga terdapat sifat tafrid atau meremehkan. Salah satu contohnya adalah enggan mengikuti protokol kesehatan dan berputus asa dengan pertolongan Allah, seolah-olah COVID-19 ini tidak akan berhenti. Di antara dua kecenderungan tersebut dibutuhkan sikap pertengahan. Namun, sikap pertengahan ini bukan berarti bersikap abu-abu, namun lebih kepada tegas dalam menghadapi COVID-19 dengan tidak terjerumus kepada suatu ekstrem kanan ataupun ekstrem kiri. Nah, dalam menjawab tantangan tersebut, maka dapat dikemukakan dengan narasi moderasi beragama. Karena narasi moderasi beragama perlu diwacanakan untuk mengenalkan paradigma baru tentang pemahaman keislaman yang ramah dan toleran, yaitu moderasi Islam atau wasatiyah al-Islam. Meski demikian, moderasi Islam atau wasatiyah al-Islam ini bukanlah suatu ajaran yang baru di dalam Islam, bukan pula suatu mazhab baru di dalam Islam. Namun, moderasi beragama ini adalah salah satu ciri dan salah satu bentuk sikap yang harus dimiliki oleh masyarakat, terutama umat Islam. Oleh karena itu, dari latar belakang yang telah kami sebutkan, saya Lukiana Azmia Putri, saya Vegia Opiansi, kami dari Institut Agama Islam Negeri Kerinci, dengan bangga mempersembahkan karya tulis ilmiah yang berjudul Revitalisasi Moderasi Beragama di Masa Pandemi COVID-19. Adapun metode penelitian yang kami gunakan ialah metode library research atau lebih kepada studi kepustakaan, di mana sumber data yang kami dapatkan berasal dari jurnal, buku, dan lain sebagainya. Kemudian analisis data menggunakan yang pertama data reduction, yang kedua display data, yang ketiga conclusion. Mari kita berkaca pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143, di mana yang berbunyi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, yang artinya demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Nah, di dalam ayat ini disebutkan bahwa umat Islam merupakan umat pertengahan. Artinya apa? Umat Islam ini harus bisa bersikap pertengahan, dengan kata lain, dengan mengedepankan prinsip adil dan seimbang, dengan tidak berat ke kanan dan tidak berat ke kiri.
Kemudian, moderasi beragama dapat kita artikan sebagai sebuah cara pandang yang berlandaskan nilai-nilai adil dan seimbang, dengan kata lain, tidak bersikap berlebihan dan meremehkan suatu hal, baik dalam menjalankan teks-teks keagamaan maupun dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama juga dapat diartikan sebagai tindakan di mana seseorang mengambil sikap sesuai porsinya. Nah, sikap moderasi beragama ini dapat kita revitalisasi di masa pandemi COVID-19 ini karena adanya kepanikan yang berlebihan ataupun adanya sikap yang meremehkan di dalam masyarakat, perlu adanya sikap moderasi beragama untuk diterapkan. Salah satu strategi untuk membumikan moderasi Islam ialah melalui media sosial. Mengapa hal ini menjadi urgent? Karena di era digital saat ini, media sosial merupakan media yang sering diakses oleh semua kalangan, dan ini bisa dimanfaatkan untuk menangkal reaksi tafrid dan ifrat di dalam kalangan masyarakat. Lalu bagaimanakah bentuk dari revitalisasi moderasi beragama di masa pandemi COVID-19 ini? Adapun revitalisasi moderasi beragama dimaksudkan untuk mengangkat kembali nilai-nilai moderasi beragama yang berpacu pada prinsip adil dan seimbang serta beragama sesuai porsinya, dan hal ini dapat diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun revitalisasi ini akan bermuara pada sikap-sikap di dalam masyarakat. Adapun sikap tersebut ialah yang pertama, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam merevitalisasi moderasi beragama di masa pandemi, maka seorang Muslim senantiasa untuk meningkatkan ibadah kepada Allah dengan cara memperbanyak melaksanakan sholat, berikhtiar, berhusnuzon kepada Allah, serta saling tolong-menolong antar sesama manusia. Kemudian dapat juga dilakukan dengan mematuhi ulil amri. Meskipun demikian, bukan berarti kita mematuhi secara instan ulil amri yang memberikan sesuatu hal kepada kita. Dengan kata lain, kita dapat melakukan atau memberikan kritik ketika ulil amri yang kita ikuti memberikan sesuatu pemahaman yang kurang atau negatif. Oleh karena itu, kritik dan saran pun juga harus kita lakukan atau kita berikan kepada ulil amri. Yang ketiga, yaitu menjaga rasa empati. Di tengah pandemi COVID-19, hampir setiap orang merasakan kesulitan untuk sebagai sesama manusia harus bisa menjaga nilai-nilai empati dengan tidak menjadi egois di tengah pandemi COVID-19. Karena seperti persoalan yang kita angkat tadi, adanya sikap egois di dalam masyarakat menyebabkan timbul sikap yang berlebih-lebihan. Oleh karena itu, menjaga rasa empati adalah jawaban dalam menjawab hal tersebut. Selain itu, diperlukan juga edukasi diri. Edukasi di sini maksudnya ialah mempelajari informasi seputar pandemi COVID-19 agar tidak salah informasi dan tidak salah paham terhadap adanya COVID-19. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami akan menyimpulkan, yaitu moderasi beragama atau wasatiyah merupakan sebuah cara pandang yang berlandaskan nilai-nilai adil dan seimbang. Dengan kata lain, tidak bersikap berlebihan dan meremehkan suatu hal dalam menjalankan teks-teks keagamaan. Moderasi beragama juga dapat diartikan sebagai tindakan di mana seseorang mengambil sikap sesuai porsinya. Dalam melakukan revitalisasi moderasi beragama, dibutuhkan peran dari berbagai lapisan masyarakat, baik itu pemerintah, MUI, dan masyarakat umum. Revitalisasi moderasi beragama juga dapat diaktualisasikan melalui sikap-sikap yang mengandung nilai-nilai moderasi beragama, seperti giat beribadah, mematuhi ulil amri, menjaga empati, saling menghargai, serta mengedukasi diri dengan mencari tahu informasi yang valid tentang COVID-19 dan yang terpercaya. Itulah presentasi dari kami, panelis IAIN Kerinci. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Kami tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus yang meriah. Luar biasa
penampilan dari Rukiana dan Fagia yang menyampaikan presentasinya secara kompak, sahut menyaut suaranya. Dan tema yang dibawakan pun juga menarik sekali, bagaimana merevitalisasi moderasi beragama. Silahkan boleh saya kira sesama panelis pun untuk saling bertanya di ruang virtual ini. Anda ketik pertanyaan ataupun tanggapan Anda. Kita sambil mengikuti presentasi dari panelis berikutnya yang sudah hadir di tengah-tengah kita dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ada Saudara Saadatul Lailah dan Indah Lutfiati. Apa sudah siap? Insya Allah siap, Pak. Insya Allah siap, Pak. Oke, baik. Oke, kita simak bersama teman-teman presenter kita, panelis dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang akan membawakan artikel dengan judul konsep kecerdasan emosional dalam perspektif Al-Quran guna meningkatkan toleransi beragama di era pandemi. Oke, kita sambut dengan Maria. Saya persilahkan Saudara Saadatul Lailah dan Indah Lutfia. Silakan. Baik, terima kasih, Pak. Izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah terlihat ya, Pak? Lagi loading. Ya, baik. Oke, sekarang sudah. Silakan. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktunya Bapak Faizal Amin. Perkenankanlah saya Indah Lutfiati dan rekan saya Saadatul Lailah. Kami dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Konsep Kecerdasan Emosional dalam Perspektif Al-Quran guna meningkatkan toleransi beragama di era pandemi. Kajian Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Baik. Sejauh ini pandemi telah memberikan dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat. Bukan hanya pada ekonomi dan kesehatan, dampak pandemi turut merambah pada tatanan sosial keagamaan di masyarakat. Namun, salah satu hal yang agaknya kontradiktif di sini adalah terkait fakta bahwa kasus intoleransi beragama di Indonesia justru semakin meningkat di masa pandemi. Dapat dilihat di sini bahwa berdasarkan riset setara Institute for Democracy and Peace, sepanjang tahun 2020 terdapat 180 kasus pelanggaran KBB atau kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan jumlah tindakan yaitu 424 tindakan. Nah, meskipun dalam peristiwanya turun tipis yaitu 200 menjadi 180, namun jika kita melihat berdasarkan tindakannya cukup menunjukkan peningkatan yang serius, yaitu yang awalnya 327 tindakan menjadi 424 tindakan pada tahun 2020. Masih dalam sumber yang sama, yaitu secara institut, berikut adalah 6 provinsi di Indonesia yang dengan kasus intoleransi beragama tertinggi di Indonesia. Yang pertama adalah Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Hal ini jelas menjadi sebuah anomali atas kecenderungan psikologi manusia yang pada umumnya ketika menghadapi wabah itu cenderung berkolaborasi dibanding berkompetisi.
Padahal seperti yang kita tahu bahwa di masa-masa yang sulit ini sepatutnya membuat kita tidak hanya peka terhadap keadaan kesehatan, namun juga peka terhadap keadaan sosial. Salah satunya adalah dengan saling membantu, saling memahami satu sama lain, saling memberi dukungan, dan lain sebagainya. Namun, hal ini dilakukan tentu bukan dasar atas persamaan golongan, yang misalnya yang muslim hanya membantu yang muslim, atau yang kaya hanya membantu yang kaya, dan lain sebagainya. Namun, hal ini harus didasarkan pada persamaan tujuan, yakni sama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Inilah mengapa toleransi menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk ditingkatkan di masa pandemi. Adapun kaitannya dengan toleransi beragama, sebagaimana yang kita tahu bahwa Al-Quran sebagai pedoman umat muslim telah memberikan banyak tuntunan, mulai dari tuntunan fikih, muamalah, akidah, dan lain sebagainya, dan tak terkecuali tentang etika-etika bergaul dalam kehidupan sosial. Nah, inilah mengapa hal ini menjadi salah satu hal yang menarik jika fakta terkait kasus intoleransi beragama yang tinggi di Indonesia dan kaitannya dengan kecerdasan emosional dapat dikaji melalui perspektif Al-Quran. Salah satunya adalah dengan mengkaji Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Baik, selanjutnya untuk metode penelitian kami menggunakan metode kualitatif deskriptif dan metode pengumpulan datanya adalah metode dokumentasi. Metode analisis datanya adalah konten analisis. Selanjutnya adalah toleransi beragama di era pandemi. Toleransi secara etimologis memiliki makna sikap memahami, mengakui, menghargai perbedaan, baik itu perbedaan pandangan, perbedaan kepercayaan, perbedaan pendapat, dan lain sebagainya. Kaitannya dengan agama, toleransi beragama menurut Pusdiklat Kementerian Agama Republik Indonesia adalah sikap bersedia untuk menerima perbedaan, kemajemukan, serta kebebasan beragama. Nah, sikap ini muncul akibat kesadaran kita sebagai makhluk sosial akan perbedaan yang tidak bisa kita pungkiri kehadirannya. Gitu. Dan selanjutnya adalah materi terkait konsep kecerdasan emosional yang akan dijelaskan oleh saudari saya pada Saadatul Lailah. Disilahkan. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Indah Lutfiati. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yakni tentang konsep kecerdasan emosional. Konsep kecerdasan emosional sendiri pertama kali dibawa oleh dua psikolog, yakni Peter Solvay dan John Meyer, yang mana keduanya sepakat bahwasanya kecerdasan emosional adalah kemampuan mengendalikan perasaan, entah itu perasaan diri sendiri ataupun orang lain. Next. Next deh. Baik, selanjutnya berbicara mengenai kecerdasan emosional, di dalam Al-Quran pun telah banyak contohnya. Di sini saya mencontohkan 3, yakni pertama tentang kesadaran diri yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222, yang mana berbicara mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hamba-hambanya yang selalu sadar akan kesalahannya dan senantiasa bertaubat kepada Allah. Selanjutnya tentang pengendalian diri, yang mana terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 134, yang berbicara mengenai orang-orang yang dapat menahan amarahnya dan dapat memaafkan kesalahan orang lain. Selanjutnya tentang empati dan kemampuan bersosial. Dan ini terdapat dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-10, yang mana berbicara mengenai orang-orang yang bisa menepati janji dan mampu menjalankan amanahnya dengan baik. Selain itu, dia selalu berzakat kepada orang-orang yang membutuhkan. Selanjutnya. Selanjutnya tentang konsep kecerdasan emosional dalam Quran Surat Al-Hujurat. Ini yang jadi patokan kami, khususnya di Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Guna meningkatkan toleransi beragama di era pandemi. Yang artinya adalah, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan.
Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Next. Dari ayat tersebut kita ketahui bahwasannya Allah menggunakan redaksi ya ayuhan nas, bukan ya ayuhal muslimin, bukan ya ayuhal mukminin. Artinya apa? Artinya ayat ini bersifat umum, yakni untuk seluruh manusia. Tidak hanya orang muslim ataupun orang mukmin saja. Yakni kita diperintahkan untuk saling mengenal. Perbedaan yang ada Allah ciptakan itu untuk kita saling mengenal, bukan untuk saling memusuhi atau saling menjatuhkan. Dan perlu diketahui bahwasannya semua manusia ini derajatnya sama. Dan Allah melihatnya dari sisi ketakwaannya. Next. Nah, dari sini kita ketahui bahwasannya ayat surat Al-Hujurat ayat 13 ini berbicara mengenai tentang kesadaran diri kita. Bahwasannya manusia ini adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu dengan yang lainnya. Sehingga kita harus saling mengenal, tidak boleh sombong, selanjutnya ramah, jujur, dan yang lainnya. Sehingga ketika kita menyadari ini semua, akan terciptanya sikap saling menghargai satu sama lain. Next. Hikmah dari surat Al-Hujurat ayat 13 tadi meningkatkan toleransi ketika kita sadar bahwasannya perbedaan itu suatu keniscayaan dan untuk saling mengenal, maka kita akan menerima satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, dapat mencintai kedamaian karena kita saling mengenal dan saling memahami, kita mewajarkan perbedaan itu sehingga terciptalah kedamaian. Selanjutnya, memahami perasaan orang lain. Tadi sama ya. Terus selanjutnya mempererat tali tali persaudaraan, yang mana ketika kita sudah sadar bahwasannya perbedaan itu ada, kita akan menganggap semuanya itu saudara. Tidak lagi sesama muslim hanya dengan muslim, tapi kita semua dengan agama-agama lain, dengan suku-suku yang lain juga. Selanjutnya saling menjaga, sehingga kita bisa bersama-sama melawan pandemi COVID ini dan saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Next. Nah, kesimpulan dari penelitian kami, berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa selain sebagai salah satu elemen penting dalam kehidupan, agama juga dapat menjadi framework untuk meningkatkan toleransi beragama di era pandemi. Yang mana setelah kita mempelajari Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, maka diharapkan kecerdasan emosional kita meningkat dan kita bisa meningkatkan toleransi beragama di era pandemi, yang sebelumnya mungkin menjadi kendala karena banyaknya intoleransi yang terjadi. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan ataupun masukan dari teman-teman panelis ataupun dari Chair sendiri, Bapak Chair sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Indah dan Saudara Saadah yang sudah menyampaikan artikelnya, makalahnya, mempresentasikan dengan presentasi yang sangat baik. Tiba saatnya kita masuk ke sesi Q&A. Ya, saya beri kesempatan untuk kesempatan pertama siapa yang ingin menyampaikan pertanyaan. Oke, dari Saadatul mau bertanya? Oke, silakan. Ada dari peserta di luring ada yang ingin bertanya, mohon dibantu. Oke, pakai akunnya juga boleh, silakan. Dihidupkan kameranya. Boleh. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Faisal telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Yang pertama saya ingin memberikan saran kepada Mbak kontingen dari Winsi Samarinda. Oh ya, saya Rawal Fitria dari Winsi Samarinda. Saya ingin menanggapi terkait dengan penelitian yang disampaikan oleh Mbak Dewi Maria. Baik, mungkin akan lebih baik jika Mbak Dewi Maria bisa menampilkan terjadi misalnya di kota Samarinda kemarin, kan karena ini konteksnya adalah moderasi beragama. Ketika kita membahas
kasus kualitatif, itu akan lebih baik jika kita menampilkan suatu masalah menurut saya. Nah, masalah tersebut bisa kita tarik dari kota kita sendiri, karena kemarin tahun 2018 ada bom di gereja Oikumene. Nah, itu kan termasuk daripada intoleran yang bisa kita bahas dalam artikel kita. Begitu untuk Mbak Maria. Kemudian kepada pemakalah dari IAIN Kerinci, berkaitan dengan revitalisasi, saya ingin mempertanyakan dari konsep moderasi beragama itu sendiri. Revitalisasi itu kan maknanya adalah menghidupkan kembali. Nah, permasalahannya moderasi beragama ini apakah sudah ada konsepnya ya? Moderasi beragama ini apakah sudah ada sejak lama sehingga perlu untuk digaungkan kembali? Jika konsep ini sudah lama, lantas bukankah ini merupakan turunan dari surah Al-Quran tadi yang umatan wasaton? Kemudian bagaimana pula eksistensi daripada sila Pancasila yang ketiga, Persatuan Indonesia, atau bahkan semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika? Yang saya ingin pertanyakan adalah mengapa moderasi beragama itu penting untuk direvitalisasi? Mengapa penting untuk digaungkan kembali di Indonesia, khususnya di masa pandemi ini? Kemudian saya ingin bertanya kembali kepada pemakalah dari Kerinci lagi. Teknik analisis data yang digunakan oleh pemakalah yaitu menggunakan reduksi data. Nah, apa yang direduksi dari sebuah penelitian kajian pustaka atau studi literatur tadi? Dan yang terakhir adalah kepada UIN Jakarta. Ketika berbicara konsep dalam perspektif Al-Quran, saya kira akan lebih baik jika kita menampilkan berbagai tafsir daripada ulama-ulama terdahulu. Kemudian kita bisa merepresentasikannya ke dalam bahasan kita sendiri. Itu menurut saya. Dan pertanyaan saya adalah, karena ini berkaitan dengan kecerdasan emosional, mengapa alasan pemakalah mengangkat kecerdasan emosional? Bukankah akan lebih baik jika kita mengangkatnya kecerdasan spiritual? Karena lebih dekat dengan aspek daripada toleransi dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Begitu kira-kira. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa tadi pertanyaan dari Rahma? Oke, Rahma Fitria. Ya, betul. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat tajam dari Rahma Fitria tadi untuk semua panelis. Sayangnya di sini kayaknya terkeluar dari room yang panelis dari IAIN Kerinci tadi ya. Mudah-mudahan akan bisa masuk kembali. Mohon panitia menghubungi untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan. Oke, saya persilahkan Saudara Dewi Maria untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan dari Rahma Fitria tadi. Ada pertanyaan dan juga ada saran. Kaitannya dengan sarannya, kenapa kasus di Kota Samarinda, pengeboman di gereja itu tidak diangkat dan juga dianalisis untuk bagian dari kajian Anda? Itu mungkin menarik untuk ditampilkan. Dan ada pertanyaan yang tadi yang lain juga yang mungkin sudah ada dalam catatan Anda, saya persilahkan untuk menanggapi. Di sini Kak, langsung aja di sini aja Kak ya. Sebelumnya terima kasih atas Saudara Rahma Fitria telah menanggapi artikel saya. Saya terima tanggapan dan masukannya dan insya Allah ke depannya saya akan mencoba untuk melakukan suatu penelitian kualitatif melalui metode kasus langsung di lapangan. Oke, siap. Terima kasih. Tapi menarik sekali. Kalau umpama kita gali, kira-kira dalam pandangan Anda seperti apa gambaran tentang adanya kasus pengeboman gereja itu?
apakah itu memang tindakan agama atau ekspresi beragama yang berlebihan, atau mungkin sekedar ada bentuk-bentuk kepentingan yang lain yang menyusup di dalamnya. Mungkin karena faktor ekonomi, faktor politik, atau mungkin faktor-faktor yang lain yang juga bisa ada di situ. Menurut Anda bagaimana? Oke. Menurut perspektif saya, bagaimana tentang teroris itu, Pak? Yang pertama, satu, biasanya orang seperti itu hanya langsung menelan ayat suci Al-Quran secara mentah-mentah. Hal ini pun bukan cuma 1 kali 2 kali, bahkan yang sangat tajam fenomena di lapangan yang saya dapati adalah ketika di Hotel Mumbai, sangat jauh ya, itu di mana orang itu mengebom secara tidak langsung karena dia taunya ya sudah jihad. Jadi orang melakukan terorisme itu dengan alasan jihad untuk membela agama Islam. Itu salahnya. Di situ kurang adanya pemahaman terkait ayat suci Al-Quran. Seperti itu, dan itu sangat menarik ya untuk diangkat. Baik. Terima kasih, tanggapan yang menarik sekali. Tapi memang dalam sejarah penafsiran Al-Quran itu memang ada berbagai bentuk model pemahaman. Dan ada yang bahkan ada kaum yang dikenal dengan kaum Az-Zahiriyah yang dia memahami teks-teks yang ada di dalam Al-Quran itu secara letterlek gitu. Ya. Nah, kecenderungan ini memang dalam sejarahnya itu melahirkan kelompok yang bisa dikatakan kalau dalam sejarah Islam itu yang menjadi cikal bakal perpecahan dalam Islam. Kita ingat kelompok itu adalah kelompok Khawarij yang mengklaim dengan mengatakan bahwa putusan Ali radhiyallahu an menerima tahkim itu adalah bertentangan dengan teks Al-Quran, karena di dalam teks Al-Quran ada jelas disebutkan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun fa ulaika humul kafirun dan seterusnya. Sehingga kemudian klaim pengkafiran terjadi dan karena kafir akhirnya halal darahnya. Dan karena halal darahnya tidak memandang siapa, maka tindakan teroris itu menurut mereka legal. Artinya logika ini ada dan ini berkembang semenjak awal masa Islam ini muncul. Nah, cuman persoalannya kenapa pandangan-pandangan yang lebih moderat itu kemudian tidak tampil ke muka dan menjadi mainstream. Sementara model-model keberagamaan yang seperti ini justru muncul dan diminati gitu. Buktinya ada para simpatisan yang justru sangat ekstrim itu dalam beragama. Nah, saya kira ini menjadi PR kita bersama untuk kita bisa kaji dengan menggunakan penelitian yang lebih baik lagi di masa yang akan datang, sehingga data dari hasil penelitian itu bisa menjadi dasar bagaimana kita menentukan kebijakan-kebijakan di masa yang akan datang. Oke, terima kasih Saudara Dewi Maria yang sudah menyampaikan tanggapannya. Saya berlanjut ke Saudara Saadah dan Indah. Tadi ada beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Anda oleh Saudara Rahma Fathia terkait yang pertama tanggapan kenapa Anda kok mengangkat kecerdasan emosional bukan kecerdasan spiritual, karena yang Anda kaji ini kan basisnya adalah basis teks suci, teks ayat Al-Quran. Nah, itu mungkin yang pertama, terus kemudian ada beberapa pertanyaan lain tadi yang terkait dengan itu. Silahkan Anda tanggapi. Mulai dari situ saja. Silahkan. Dari Saadah atau Indah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin menjawab ya Pak. Ya, dan silahkan. para panelis yang telah bertanya tadi. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan karena sudah memberikan pertanyaan dan masukan untuk paper kami.
saya izin menjawab, sebelumnya nanti bisa ditambahkan lagi oleh rekan saya, Indah. Baik, tadi pertanyaan pertama itu berbicara mengenai kenapa tidak menggunakan tafsir ya. Alangkah lebih baiknya menggunakan tafsir di ayat yang membahas tentang kecerdasan emosional yang guna meningkatkan toleransi beragama ini di Quran Surat Al-Hujurat. Mungkin nanti kakak bisa lihat di paper kami, itu telah kami uraikan sedikit mengenai tafsir dari Buya Hamka. Di situ kami menggunakan tafsir Al-Azhar. Nanti papernya mungkin bisa di-sharing kan nanti ya, waktu setelah proceedingnya terbit seperti itu, Kak. Di situ jadi kami mencantumkan tafsir dari Buya Hamka yang mana beliau mengatakan bahwasannya kita telah banyak lupa bahwasannya perbedaan itu adalah suatu keniscayaan dan sesungguhnya kita tidak bisa saling mengunggulkan suatu suku saja gitu. Misalkan kita hanya mendukung agama kita, agama Islam, dan menyalahkan tidak beraturan kepada agama lain seperti itu. Itu kan sangat tidak sesuai. Nah, itu telah kami cantumkan tuh pendapat dari Buya Hamka seperti itu yang terdapat dalam tafsir Al-Azhar. Selanjutnya, mengapa kami menggunakan kecerdasan emosional dibandingkan kecerdasan spiritual, yang mana mungkin konteksnya karena ini berkaitan dengan Al-Quran ya. Justru kami ingin melihat, karena tadi ya, pencetus pertama kali itu tentang kecerdasan emosional adalah psikolog dari Barat, maka kami ingin mengkaji kajian yang mungkin didominasi oleh Barat, padahal di Islam atau bahkan di Al-Quran telah dijelaskan secara rinci bahwasannya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatur tentang kecerdasan emosional ini, seperti itu Kak. Jadi kami ingin mengkaji yang didominasi Barat itu dan mencari perspektif dalam Islam atau dalam Al-Qurannya, seperti itu. Nanti mungkin ada lagi penelitian selanjutnya yang tentang kecerdasan spiritualnya, ditinjaunya seperti apa. Jadi tujuan kami itu. Jadi salah satu latar belakang yang kami alasan kami menulis paper ini adalah itu, ingin mengkaji yang telah didominasi oleh Barat itu. Ya, sekian, mungkin ada tambahan dari rekan saya, Indah. Ya baik, saya mungkin akan menambahkan sedikit terkait mengapa kami mengambil kecerdasan emosional bukan kecerdasan spiritual. Nah, paper ini diangkat karena masalah, yaitu mengapa di masa pandemi ini, di masa yang serba sulit ini, kasus intoleransi semakin meningkat. Nah, hal ini didasari pada masyarakat kita yang ternyata itu masih belum mengerti akan kecerdasan emosional. Padahal pandemi ini kan tidak hanya menimpa pada suatu golongan ya, tapi semua golongan gitu. Jadi mengapa kami mengambil kecerdasan emosional? Karena berangkat dari masyarakat kita yang kecerdasan emosionalnya masih kurang. Jadi padahal kalau seorang memiliki kecerdasan emosional, ia akan mengerti akan keadaan dirinya, keadaan sekitarnya, keadaan lingkungannya, juga dapat akhirnya memberikan solusi, gitu. Akhirnya dapat mengelola emosinya dengan baik, bukan hanya dapat diterima oleh diri sendiri, namun juga orang lain. Nah, seperti yang dijelaskan rekan saya tadi, konsep kecerdasan emosional ini kan biasanya diangkat oleh orang-orang Barat. Nah, kami ingin memperkuat bahwa di dalam Al-Quran itu memang sudah banyak diatur gitu. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih tanggapan yang cukup banyak dan komprehensif saya kira tadi ya. Tadi dipertanyakan penggunaan beberapa pendapat dari ahli tafsir kaitannya dengan ayat yang dimunculkan. Mungkin tadi persoalannya di dalam presentasi tidak sempat disinggung gitu ya. Jadi kita di sini tidak semuanya membaca artikelnya sehingga belum nampak sisi-sisi di mana Anda menyusunnya dalam satu telaah literatur bagaimana para mufasir itu sudah membincangkan persoalan ini, terutama terkait dengan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tadi. Yang tidak kalah menarik tadi, ternyata menurut para panelis di sini,
ingin menegaskan bahwa kecerdasan emosional yang selama ini didominasi oleh orang Barat itu ternyata prinsip-prinsip dasarnya itu sudah ada di dalam Al-Quran dan pembuktiannya melalui tafsir yang dikembangkan tadi. Mungkin dari Saudara Rahma Fathia mau memberikan feedback lagi, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh pemakalah tadi terkait alasan kecerdasan emosional yang dianggap bukan kecerdasan spiritual. Menurut saya pribadi, kecerdasan emosional itu berada juga di dalam kecerdasan spiritual. Spiritual itu kan berarti kita punya spirit untuk beribadah, spirit untuk meningkatkan keagamaan kita, spiritual kita gitu kan. Kemudian di sisi lain pada Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 itu ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub gitu kan. Barang siapa yang ingat dengan Allah, maka hatinya akan tenang. Bukankah ini menunjukkan bahwasannya sikap spiritual itu, kecerdasan spiritual akan menyokong daripada kecerdasan emosional. Begitu. Bukankah jadinya kecerdasan spiritual itu lebih penting untuk dibahas daripada kecerdasan emosional. Namun tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada pemakalah, saya juga pribadi merasa tertarik karena kecerdasan emosional itu kan lebih digaungkan oleh dunia barat gitu kan. Kemudian ingin ditarik ke dalam konsep-konsep Al-Qur'an sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan. Saya hanya menyampaikan pandangan pribadi saya dan terima kasih telah memberikan tanggapan. Oke. Baik, terima kasih sekali feedback yang menarik dan juga tegas dari Saudara Rahma Fathia tadi. Memang dalam wacana tentang kecerdasan jamak itu ya, itu kecerdasan itu dibagi menjadi banyak itu ya. Kalau kita ikut Goldman itu paling tidak ada 8, 9, bahkan yang terakhir 10. Kalau mau dijabarkan lagi bisa 11 atau bahkan lebih dari 15 gitu kan, tergantung perspektif yang kita kembangkan. Artinya bahwa asumsi selama ini kecerdasan itu hanya berpijak pada IQ saja, EQ dan SQ yang tadi disinggung itu juga apa ya, sebenarnya saling beririsan antara satu dengan yang lain. Jadi perspektif saja yang kemudian kita kembangkan. Saya kira kalau konteks yang diceritakan oleh Indah Lutfiati tadi, karena berangkatnya ini sebenarnya pada kasus intoleransi, itu kecerdasan sosial mungkin yang juga harusnya muncul kan begitu. Kecerdasan sosial dalam konteks bagaimana orang bisa bersinergi dengan kelompok-kelompok yang berbeda dalam artian mengakui adanya perbedaan, menghormati perbedaan yang ada di situ, saling menghargai, dan dengan begitu maka akan ada pemahaman, kesaling berterimaan. Karena memang fitrahnya kita hidup ini selalu bersalingan kan, saling memerlukan dan kita saling melengkapi. Dan kalau ada pepatah kampung seperti yang saya tahu itu, pisang itu kalau satu tandan itu kalau masak sendiri malah habis dia dimakan burung. Tapi kalau masak bersama-sama maka dia akan selamat itu justru. Jadi sama juga dalam konteks kehidupan kita. Kalau ingin menang sendiri justru akan hancur, akan tidak dapat apa-apa. Itu yang terjadi. Dan saya kira apa yang disampaikan oleh Indah dan Saadah tadi dalam konteks penelitian ini masih bisa dikembangkan lebih jauh, dan itu tadi baru satu ayat, masih ada ayat-ayat yang lain yang mungkin perlu kita eksplorasi. Contohnya saja kalau kita menggunakan model metode tafsir tematik, gitu. Tentu kita tidak hanya bisa mengeksplor satu ayat kan, kita
harus mengumpulkan ayat-ayat yang satu tema. Ayat apa saja sih di dalam Al-Quran ini yang berbicara tentang kecerdasan emosional? Ada berapa? Ya gitu. Baru kemudian nanti kita cek dari satu ayat ke ayat yang lain ini bagaimana munasabahnya, hubungannya antar ayat satu dengan antar ayat yang lain, antar ayat dengan surat, antar surat dengan surat yang lain, sehingga di situ akan terbentuk satu benang hijau yang menghubungkan, oh pemahamannya kira-kira begini. Gitu. Nah, memang penelitian yang dilakukan oleh Indah tadi mungkin perlu ditambah catatan bahwa ini baru merujuk pada satu ayat, masih banyak ayat-ayat yang lain yang mungkin belum dieksplorasi dan itu masih bisa dieksplorasi lebih jauh lagi. Dalam konteks mengakui bahwa di sini ada keterbatasan penelitian. Tidak ada penelitian yang justru dari keterbatasan penelitian yang ada, di situ ada rumpang. Nah, rumpang inilah yang menjadi peluang bagi peneliti-peneliti berikutnya untuk melakukan riset lanjutan. Sehingga ilmu akan berkembang, pengetahuan akan bertambah, dan itulah tabiatnya dialektika ilmu pengetahuan. Oke, apa yang dilakukan Indah dan Saadah itu sudah sesuatu yang sangat bagus. Terus saja dikembangkan dan gunakan model-model tafsir yang ada. Apakah menggunakan model penafsiran seperti tadi saya sebutkan, tafsir tematik, atau menggunakan tafsir muqaron dengan perbandingan, atau memang menggunakan tafsir tahlili tapi dibandingkan antara satu pandangan tokoh klasik dengan tokoh modern. Jadi banyak model variasi yang bisa kita kembangkan dalam kajian tafsir ini. Dan tentunya dengan melakukan penelitian-penelitian seperti itu kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan mungkin kita bisa kontekstualisasikan dengan konteks kehidupan kita yang tentu berbeda dengan zaman ketika para mufassir itu memproduksi pengetahuan tafsirnya. Ya, mudah-mudahan Anda berdua akan menjadi bagian dari mufassiroh yang sangat jarang di dunia Islam dan itu yang sangat-sangat kita butuhkan. Nah, ada di ruang sebelah sana teman-teman yang bergerak aktif di dunia gender yang berusaha untuk memperlakukan itu. Bahkan ada komunitas ulama perempuan yang melakukan konferensi untuk mengembangkan pengetahuan-pengetahuan yang ada. Terima kasih, mudah-mudahan ini akan menjadi embrio dan juga akan semakin mengembangkan pengetahuan kita di masa yang akan datang. Oke, yang terakhir sayang sekali belum juga berhasil masuk dari, ini sudah ada dari IAIN Kerinci, ada Fagia Provinsi. Apakah bisa menyimak suara saya? Fagia? Iya, bisa Pak. Oke, jadi ini saya sampaikan saja. Tadi ada pertanyaan untuk Anda berdua dari Saudara Rahma Fatia dari Winsi Samarinda. Yang pertama pertanyaannya itu ini menggugat, ya menggugat. Kenapa sih moderasi beragama itu perlu direvitalisasi? Apakah itu bentuk pemahaman atau bentuk pemahaman yang baru atau bagaimana? Ya, kira-kira bagaimana tanggapan Anda? Ada pertanyaan yang lain juga yang muncul terkait dengan itu. Bagaimana moderasi beragama tadi harus dikembangkan di konteks kehidupan kita yang modern ini, yang berbeda dengan konteks zaman yang ada. Dan prinsip-prinsip itu kan sebenarnya sudah ada di dalam
Al-Quran. Oke, saya persilahkan kepada Saudara Fagia dan Lutfiana ya untuk menanggapi. Silakan. Oh, oke, tunggu sebentar. Mohon waktunya sebentar, Pak. Oke. Oke, sudah siap? Ada lagi tadi saya tambahkan sedikit pertanyaan juga yang muncul dari Rahma Fathia. Saya ulang lagi, pertanyaan pertama tadi menggugat tentang kenapa penting moderasi beragama ini untuk direvitalisasi. Bukankah ini sebenarnya juga paham yang sudah ada sejak dulu kira-kira. Terus yang kedua, beliau juga ingin mengetahui lebih jauh. Tadi disebutkan bahwa dalam penelitian Anda menggunakan reduksi data ya. Di dalam reduksi data untuk penelitian literatur atau penelitian kepustakaan itu bentuknya seperti apa ya? Apa yang direduksi kira-kira begitu. Ya, silahkan. Assalamualaikum Pak. Mohon maaf tadi ada gangguan jaringan, jadi saya baru masuk lagi nih Pak. Ya, silakan. Oke, saya izin menjawab pertanyaan yang pertama, yakni tentang kenapa moderasi beragama perlu direvitalisasi. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa moderasi beragama ini bukan suatu hal yang baru dan juga bukan pula suatu mazhab baru, namun telah ada dari zaman dahulu. Bahkan Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa moderasi beragama itu adalah suatu sikap atau cara pandang bagi umat Islam yang mengedepankan prinsip-prinsip keseimbangan dan adil. Nah, selain itu moderasi beragama pun juga dapat kita artikan sebagai beragama sesuai dengan porsinya. Nah, mengapa hal ini perlu direvitalisasi? Nah, revitalisasi di sini maksudnya adalah mengangkat kembali nilai-nilai moderasi beragama yang ada pada saat ini. Nah, nilai yang mana sih yang akan kita revitalisasi? Nah, yang pertama itu dengan mengedepankan prinsip yang seimbang tadi. Contohnya dengan beragama sesuai porsinya. Dengan kata lain, jika kita terapkan dan aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, maka beragama sesuai dengan porsinya itu juga dapat dilakukan dalam konteks masa pandemi COVID-19 ini. Nah, seperti itu, Pak. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang Anda reduksi dari data yang Anda kumpulkan secara literer atau data kepustakaan? Bisa Anda jelaskan gambarannya seperti apa? Silakan. Oke, terima kasih Pak. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan di sana. Mengenai reduksi data yang kami gunakan dalam penelitian kali ini, itu lebih kepada bagaimana caranya kami merumuskan atau melihat adanya data-data yang banyak di masa pandemi ini ataupun ifrat yang ada di kami lakukan ini lebih kepada data tertentu, kemudian dengan kata lain semakin mengerucut seperti itu Pak. Oke, jaringannya memang nge-lag ini ya, jadi suaranya terputus-putus, tapi sebagian poinnya saya kira sudah bisa kita pahami. Coba kita kembalikan pada Saudara Rahma Fathia, mungkin ada feedback. Silakan.
Nah, ini yang bertanya kepada Anda tadi belum sempat melihat karena Anda Siapa? Ya, silakan. Baik, untuk reduksi data, saya kira saya lebih prefer kepada pemakalah sebelumnya dari UIN Jakarta menggunakan analisis, konten analisis. Saya kira itu lebih tepat jika dalam penelitian kajian kepustakaan. Namun mungkin reduksi yang dimaksud oleh pemakalah adalah lebih kepada pemusatan, Kak. Ya, Pemusatan data. Ya, lebih kepada pemusatan perhatian pada penyederhanaan data yang kami dapatkan itu. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang pertama tadi, mengapa moderasi beragama ini perlu direvitalisasi? Karena menurut saya moderasi beragama ini promosinya mengalahkan Pancasila. Bahkan Pancasila itu kan menjadi falsafah kita ya. Kenapa kita nggak merevitalisasi Pancasilanya gitu kan? Melalui moderasi beragama. Jadi tuh rumahnya yang lebih besar adalah Pancasila. Ketika kita hanya membahas tentang moderasi beragama, seakan-akan moderasi beragama adalah isu yang paling krusial gitu kan. Padahal sebenarnya moderasi beragama ini adalah turunan dari Persatuan Kesatuan Indonesia tadi pada sila ketiga atau bahkan mungkin dalam konteks beragama pada pasal ke-29 UUD 1945. Namun saya terima apa yang sudah pemakalah sampaikan tadi, bahwasanya moderasi beragama ini penting mengingat di masa pandemi ini ada hal-hal yang perlu kita pahami dan kita lakukan. Baik, terima kasih Bapak Dr. Faisal telah mempersilakan saya dan kepada pemakalah yang telah menanggapi pertanyaan saya. Terima kasih Kak atas feedback-nya. Oke, baik. Terima kasih sekali. Semuanya memberikan feedback yang saling mengayakan pengetahuan kita bersama. Dan saya sedikit saja komentar terkait dengan beberapa makalah yang sudah dipresentasikan tadi, mulai dari Dewi Maria tadi. Saya kira menarik sekali ketika mencoba melihat bagaimana aplikasi moderasi beragama. Kalau dari presentasi yang ditampilkan tadi, saya melihat sebenarnya lebih pada persepsi ya, persepsi mahasiswa tentang moderasi beragama. Jadi mungkin kalau aplikasi itu harusnya lebih bersifat observasi gitu kan, bagaimana perilaku yang muncul di tengah mahasiswa itu mungkin bisa dipertajam di situ, dan saya kira ini sudah sesuatu yang sangat bagus sekali. Yang kedua kaitannya dengan, kalau tidak salah tadi disebut metodenya kualitatif ya. Kualitatif apa kuantitatif? Kuantitatif. Wah, kualitatif. Nah, ini yang saya sendiri agak kurang bisa mengikuti kualitatifnya di mana tadi. Karena yang muncul kemudian di analisisnya itu adalah analisis kuantitatif. Dalam artian menghitung data yang masuk, bentuknya angka-angka diproses, terus kemudian hasilnya presentase tadi kan, dari presentasi tadi kemudian ditafsirkan maknanya seperti ini. Itu mungkin lebih tepatnya kalau model semacam itu kuantitatif gitu, kuantitatif. Tapi memang persoalannya kalau kuantitatif itu sampelnya terlalu kecil, tadi tidak merepresentasikan seluruh mahasiswa dari di UINSI. Jadi kita perlu mungkin kalau kualitatif lebih baik biasanya kalau mahasiswa ini tadi kan sudah disebutkan purposif ya. Di ini saja di wawancara mahasiswa yang model aktivis, mahasiswa yang model kuliah langsung pulang, terus kemudian mahasiswa yang mungkin menjadi pengurus di organisasi internal kampus atau eksternal kampus, dalam lingkup itu saya kira
nanti akan bisa kita lihat pandangan-pandangannya, dan pandangan dalam bentuk narasi itulah yang kemudian kita coba analisis, kita cari benang merahnya. Jadi tidak hanya hasilnya persentase dari pandangan atau respon mahasiswa yang kita teliti. Saya kira itu mungkin catatan penting dari saya yang perlu dicermati. Jadi dalam melakukan penelitian kita upayakan metode yang sudah dirumuskan para ahli itu kita ikuti. Jadi jangan skip ke satu ke yang lain. Tapi tidak apa-apa, namanya belajar memang begitu. Jangan takut dengan sebuah proses itu justru akan mengayakan kita dalam pengetahuan maupun keterampilan. Yang kedua dari Lukiana dan Fagia tadi tentang bagaimana revitalisasi moderasi beragama yang tadi sudah juga dibahas, bahwa memang ini sesuatu yang penting karena memang konteks dari munculnya kajian tentang moderasi beragama tadi sayangnya belum disinggung, bahwa pemahaman ini muncul dari diskursus akan adanya ekstremisme dalam Islam. Jadi salah satu sisi yang mendorong bagaimana orang melakukan penguatan moderasi beragama itu karena memang ada kecenderungan Islam itu menjadi korban dari isu terorisme dan ekstremisme yang muncul di lapangan itu ketika pelakunya orang Islam itu menjadi perbincangan yang luas, sehingga kesan citra Islam itu bukan menjadi agama yang rahmatan lil alamin, tapi menjadi agama yang seolah-olah agama teroris. Nah, sejak saya kira peristiwa 11 September 2001 itu ya, itu yang memunculkan isu itu, dan itu terus berkembang sedemikian rupa sehingga muncul wacana untuk melakukan membentuk pemahaman tentang adanya konsep moderasi beragama tadi. Dan saya kira juga sebenarnya tidak bertabrakan juga dengan konsep Pancasila itu, karena itu sisi yang berbeda. Jadi asbabul wurudnya yang menyebabkan muncul moderasi beragama itu harus kita lihat konteksnya itu seperti apa. Karena gagasan selain moderasi beragama juga ada gagasan Islam rahmatan lil alamin yang diangkat oleh almarhum almarhumlah Kiai Haji Hasyim Muzadi. Itu juga salah satu model yang pemahaman yang sebenarnya juga mengedepankan nilai-nilai moderasi beragama. Bentuk-bentuk yang lain Islam wasatiyah itu juga sebenarnya bagian dari konsep moderasi beragama yang kemudian di tahun 2018-2019 itu dikerucutkan oleh Pak Menteri pada waktu itu, Bapak Lukman Syaifuddin, bahwa moderasi beragama itu adalah profilnya seperti ini. Jadi memilih jalan tengah, tidak ekstrim kanan maupun tidak ekstrim kiri. Saya kira itu yang menarik dan mungkin perlu diperkaya di situ. Jadi ceritakan juga asbabul wurud dari moderasi beragama itu sehingga nanti akan muncul fondasi yang kuat kenapa ini perlu direvitalisasi. Dan yang lebih tidak kalah penting lagi perlu ditegaskan ini bukan paham baru, apalagi paham yang keluar dari Islam yang sejati. Nah, itu. Yang terakhir tadi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sudah kita bahas bersama dan tadi masukan saya sudah juga saya sampaikan. Penafsiran yang Anda lakukan itu bisa dikembangkan dengan menggunakan metode maupun pendekatan tafsir yang berkembang di kajian-kajian ulumul tafsir, menggunakan metode tafsir tematik, tafsir maudhu'i, ataukah menggunakan tafsir muqaron, perbandingan, atau menggunakan
tafsir ijmali. Tadi yang lebih Anda pakai mungkin yang terakhir itu kan. Tapi masih ada jalan yang lain. Bahwa itu adalah bagian dari model penafsiran, saya kira itu fakta yang ada di kita. Baik, terima kasih semuanya. Kita sudah sampai 14.45 molor, 14.41 ya, hampir molor 15 menit dari 14.30 jadwal yang diberikan pada kita. Saya yakin percaya Anda semua masih penasaran dan ingin terus mengembangkan dan memproduksi ilmu pengetahuan di sini. Saya sekali lagi tegaskan, Anda sudah berada di ruang yang benar. Teruslah kembangkan tradisi akademik ini untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan memproduksi pengetahuan, karena masa depan Islam itu juga salah satunya itu akan bersaing dengan bagaimana kita bisa mengejar perkembangan ilmu pengetahuan, sains, dan juga teknologi yang sudah tidak tertahankan sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini menjadi bagian dari wujud kita melaksanakan kewajiban belajar, yang kewajiban belajar itu memang menjadi kewajiban kita sebagai sebagai seorang muslim. Dengan kata lain, apa yang kita lakukan ini sekali lagi marilah kita niatkan untuk ibadah, karena dengan ibadah kemudian akan manfaatnya kita rasakan tidak hanya di dunia dan di akhirat. Selamat untuk Anda semua, teruslah berkarya, tetap sehat, dan mudah-mudahan kita bertemu di forum-forum yang lain, forum-forum ilmiah yang akan semakin mencerdaskan dan memajukan Islam. Terima kasih semuanya, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Saya kembalikan ke pembawa acara, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Siap, sama-sama. Main ke Pontianak lah ya. Siapa? Ini siapa? Ya, baik. Itulah tadi presentasi yang dilakukan oleh para peserta. Ada 3 peserta yang presentasi. Saya ingatkan lagi ya untuk yang hadir di Zoom untuk mengisi presentasi secara online. Jangan lupa ya. Semua boleh, dari yang hanya ingin menyaksikan itu juga boleh presentasi. Oke, saya kira itu saja yang dapat kita sampaikan ya, karena memang waktu sudah menunjukkan 14.23 yang menandakan bahwa waktu presentasi kita sudah sampai. Saya mohon maaf undur diri apabila ada kata yang salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nah, foto sudah difoto. Siap, hidupkan kameranya biar ada foto yang di ruang meeting. Oke, sudah. Kameranya boleh dihidupkan. Sudah, operator. 1, 2. Operatornya sudah. Gimana? 1, 2, 3 sudah? Oke, siap. Sudah semua. Terima kasih. Salam sukses selalu dan sehat ya dari Pontianak. Assalamualaikum. Mohon izin keluar ya. Izin keluar juga.